Kalau sudah bisa, bilang ah Bang ah. Kalau udah kita mulai ready. Sangat banyak ini. Ai, ketemu nggak yang kayak gini yang kita punya? Baterai gini. Tes sekarang Bang? Ya. Tes. Tes. Kedengaran? Oke, sip ya. Bisa kita mulai? Oke, Bang sudah ya? Oke, Bang. Oke, kita mulai ya. Dalam 10 detik, Bang ya? Ya. 10, 9. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kuliah kita kali ini namanya matematika diskrit, ya. Itu bukunya kalau kita pakai di kampus, kita memakai buku Grimaldi. Ya, Grimaldi. Isinya itu kalau kita list, oke. Pertama dimulai dari himpunan, kemudian logika, terus ada sedikit tentang bilangan bulat, integer. Ada juga induksi, serta beberapa metode pembuktian. Nah. Ditambah lagi dengan sedikit kombinatorika. Oke, kalau kita di Unsia, ini sudah ada yang begini, ada di PDM, pengantar dasar matematika, yang juga kuliah wajib. Jadi kita tidak membahas ini semua, termasuk ini ada juga di PDM. Jadi kita hanya membahas supaya tidak terjadi pengulangan, khusus untuk kombinatorika. Oke, nah, jadi kita saya ganti nama dulu. Kombinatorika. Ini kuliah kita hari ini ya. Apa yang dibahas dengan kombinatorika? Kita memakai buku ini. Awalnya kita pakai Grimaldi, karena banyak yang kita nggak pelajari, kita lebih fokus ke kombinatorika. Maka buku yang kita gunakan adalah ini. Nah, coba perhatikan ya, Ivan Neven. Kalian sambil di perpustakaan nanti, judulnya Mathematics of Choice or How to Count Without Counting. Atau boleh juga pakai buku yang ini. Ini agak sedikit lebih berat, Cohen. Ya, boleh yang Cohen, boleh yang Ivan Neven. Oke, sip. Nah. Sekarang apa yang kita bahas dalam kuliah ini? Karena kita sudah tidak mengikuti yang PDM ini, kita hanya bicara kombinatorika ini. Oke, pertama kita bahas tentang permutasi dan kombinasi. Lalu kita bahas juga dengan dua prinsip dasar PIE, prinsip inkludasi eksekusi, dan prinsip sarang merpati, ditambah dengan fungsi pembangkit.
fungsi pembangkit. Oke ya. Ini. Nanti kita UTS-nya itu topik ini ada ujian tengah semester. Kalau ujian akhirnya ini ujian akhir semester ya. Ini saya ragu ini kalau cukup waktu kita bahas, namun kalau nggak cukup hanya 2 ini. Kalaupun waktu kita cukup, kita akan masukkan ini ke bagian dari UTS ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke masalah ini ya. Kombinatorika. Apa itu sebenarnya kombinatorika? Jadi kombinatorika itu berbeda dengan matematika pada umumnya. Kalau matematika pada umumnya itu orang bicara teori. Di sini lebih ke problem solving. Apa problem solving dibahas di sini? Kebanyakan begini. Berapa banyak cara terjadi sesuatu? Ya, selalu yang begini dibahasnya. Berapa banyak cara. Namun dalam menjawab soal ini kita membutuhkan yang disebut dengan analisis matematika. Misalnya kita tidak membahas ada berapa foto di rumah ini, itu tidak membutuhkan matematika ya. Nah, jadi yang begini contoh. Oke. Kita mulai dengan contoh pertama dulu. Contoh pertama saya ambil dalam buku ini. Berapa banyak bilangan asli 3 digit? Berapa bilangan asli yang terdiri dari 3 digit berbeda ya. Jadi maksudnya itu apa? Bilangan terkecil berapa? 100, 0, 2. Nah, kalau 100 tidak masuk kemari karena apa? 100 ini mengandung digit yang sama, 0 dengan 0. Selanjutnya berapa? 100, 3, 104 dan seterusnya nih. 109, 110 tidak masuk karena satunya double. Lalu 120 boleh ya, dan seterusnya pada akhirnya sampai dengan 987 ya. Kalau 1235 ini sudah 4 digit. Kita kan hanya 3 digit berbeda. Nah, jadi begini, berapa banyak ini semua? Berapa banyak ini semua? Tentu saja kita bisa menjawab ini dengan cara menghitung satu persatu, 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, kita nggak melakukan hal seperti itu. Oke, caranya begini. Kita tinjau dulu digit ratusan, puluhan, satuan. Jadi misalnya begini, 9 ini digit ratusan. Ini puluhan, yang ini satuan. Oke. Ya. Kita memiliki 9 digit untuk ratusan. Apa digitnya itu? Digitnya itu apa? 1, 2, 3 sampai dengan 9. Ya. Kenapa 9? Sepertinya 0 tidak masuk kemari. Karena kalau digit awalnya 0, itu belakangnya bukan lagi 3 digit. Misalnya 0, 23 ya. Ini sudah 2 digit. Maka di sini semua digit mungkin kecuali digit 0. Oke, setelah kita bicara digit ratusan, kita lihat ke digit puluhan. Di sini semuanya mungkin kecuali apa? Yang sudah masuk kemari. Nah, misalnya begini. Di sini 3 pilih yang di digit ratusan. Yang puluhannya ini 0 bisa, 2 bisa, 3 nggak boleh lagi. Ya, jadi 4 sampai dengan 9. Ini ada berapa pilihan? Ada 9 pilihan. Ya, karena digit kita 0, 1, 2 sampai dengan 9, ada 10, 3 nggak boleh, tinggal 9 pilihan. Ya, ini juga sama nih. Ini semua boleh kecuali 9. Berarti di sini 0, 1 sampai dengan 8. Juga ada 9 pilihan. Udah selesai. Oke. Sekarang tinggal digit satuan. Kita semuanya memiliki 10 digit. 1 digit diambil yang di ratusan, 1 di puluhan, maka tersisa tinggal 8 digit ya. Dan semuanya mungkin untuk di sini. Maka kita peroleh misalnya begini. Kalau di sini 9, ini semuanya mungkin. Apa yang tidak mungkin? 3 dengan 9. Maka di sini yang mungkin apa? 0, 1, 2, 3 nggak boleh. 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. Kalau di sini, kalau ini 1, semuanya mungkin kecuali 3 dengan 1. Juga ada 8 buah. Nah, ini ada 8 buah. Nah, sekarang kita hitung ini. Ini ada 8 buah. Di sini ada 8 buah. Kalau di 0 ini juga ada 8 buah. Berapa buah 8-nya? 8 tambah 8 tambah terus 8-nya. Berapa buah? Sebanyak yang di sini. Ya kan? Berapa di sini? Ada 9. Maka ini ada 9 buah 8. 72 bilangan semua di sini. 72 bilangan.
Nah, dengan cara yang sama, di sini juga ada di 8, semua 8. Sini juga ada 72. Semuanya 72 ini. Berapa buah 72-nya semua? Tergantung banyak yang di sini. Berarti ada 9 ya, ada 9. Nah, kalau dihitung berapa ini? 81 kali 8. 81 dikali 8. 648 ya. 648. Jadi banyak bilangannya ini 648 buah. Nih. 648 buah bilangannya. Oke. Ya. Ini suatu contoh yang dibahas dalam kombinatorik. Oke, sekarang paham? Oke, bagus ya. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh 2. Contoh 2. Berapa banyak bil pada contoh pertama yang ganjil? Nah, yang ganjil. Nah, maka ini 102 nggak boleh karena genap. 104 tidak bisa juga. Ini. Ya, ini berapa buah yang ganjil dari 600? Berapa tadi? Dari 648 ini berapa buah yang ganjil? Oke, caranya juga sama. Yang ganjil ya. Ini digit ratusan, puluhan, satuan. Kalau bilangannya ganjil, kita harus bekerja di digit yang satuan dulu. Karena ganjil genap itu dipengaruhi oleh digit belakang ya. Kalau di sini kan bebas ya. Kita bekerja ini dulu. Ini saya nomorkan dulu. Pertama kita bekerja kemari. Nah, berapa buah di sini yang mungkin? Itu ada 5 ya. Yang ganjil ini harus ganjil nih. Kalau nggak 1, 3, 5, 7, 9. Oke, saya buat di sini. Di sini ya. 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa? Ada 5. Nah, maka ini ada 5 pilihan. Oke. Setelah digit yang satuan ini ditentukan, kita baru bekerja ke digit puluhan. Dan ratusan, baru yang terakhir puluhan ya. Oke. Sekarang bilangannya tadi diasumsikan apa? Digitnya saling berbeda. Digitnya saling berbeda ya. Oke. Di sini kita punya 10 digit semuanya. 0, 1, 2 sampai dengan 9. 1 masuk kemari yang ganjil. Maka tinggal dari sini tinggal 9 ya. 9 ini semua kemari, boleh ya. Tapi apa yang nggak boleh? 0 tidak bisa. 0 kan tidak boleh kemari. Karena kalau di awalnya 0 bilangannya di 2 digit. Nah, maka di sini sekarang berapa di sini yang mungkin? Nah, misalnya begini. Yang masuk kemari 7 misalnya, digit 7 masuk kemari. Ini semuanya mungkin nih. Apa yang bukan 7? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nggak boleh ya. 8, 9. Ya. Tetapi 0 nggak boleh di posisi pertama. Nah, ini kan ada 9 pilihan semua. Maka kita tinggal memiliki 8 pilihan. Nah, maka di sini ada 8 pilihan. Kalaupun 9 juga 8 pilihan. Apa di sini 8 pilihannya? Semuanya boleh kecuali 9 dengan 0. Ya. Jadi semua ini ada 8 cabang ini. Ini juga ada 8 cabang. Semua 8 cabang. Oke. Baru terakhir berapa? Digit yang di tengah ini, digit puluhan. Nah, di sini belakangnya 3 digit berbeda. Kita memiliki 10 digit, 2 terpakai. Sama yang awal sama yang akhir, tinggal 8 digit. Dan bebas, apapun boleh di sini ya. Maka kita punya 8 pilihan. Misalnya begini. 7 dengan 3 ada muncul. 7 di digit akhir, 3 di digit ratusan. Yang di sini semuanya mungkin, kecuali apa? 7 sama 3 sendiri. Apa itu? 0, 1, 2, 3 nggak boleh. 4, 5, 6, 7 nggak bisa. 8, 9. Nah ini. Ada berapa pilihan? Ada 8 ya. Ada 8. Ini ada 8 pilihan nih. Yang ini juga 8. Semuanya 8 nih. Berapa buah 8-nya? Sebanyak yang di sini ya. Berapa tadi? Ada 8. Maka ini 8 dikali 8. Ada ini 8, 8, semuanya 8. Semua ini ada 64. Ini juga sama ini. Ini 8, 8, 8. Semua ini ada 64. Berapa buah 64 semua? Sebanyak 5 buah. Ya kan? Sebanyak 5 buah ya. Sebanyak 5 buah di sini. Ada 5 buah. Berapa jawabannya itu kalau dikalikan? Ini ya, 88 kali 5 sama dengan 64 dikali 5. 64 dikali 5 atau 32 kali 10. 300
20 buah. Jadi dari 648 bilangan ini, yang ganjil ada berapa buah? 320 buah. Ya, oke. Paham? Bagus. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Nanti kalian bisa pause di YouTube. Saya masuk ke contoh 3. Example 3. Berapa banyak bil pada contoh pertama yang genap? Nah, yang genap sekarang. Ini gampang sekali sebetulnya nih. Kenapa? Semua bilangan ada sebanyak 648. Yang ganjil ada 320. Maka banyak yang genap berapa? Jawabannya berapa nih? Banyak semua bilangan ganjil sama genap bercampur dikurang yang ganjil sama dengan berapa? 328 buah bilangan genap yang begini ya, bilangan genap begini. Nah, sekarang masalah begini, saya ingin jawab soal nomor 3 ini tanpa memanfaatkan soal nomor 2 ini. Anggap saya belum tahu ini ya. Nah, paham ya sini ya, saya ingin menjawab soal ini tanpa menggunakan apa yang diketahui sebelumnya. Oke, caranya begini nih, kita simpan dulu jawabannya 328 jawabannya ya. Nah, sekarang kita lakukan persiapan dulu. Bilangannya 3 digit berbeda. Puluhan, ratusan, satuan. Bilangannya harus genap ya. Berarti kita harus bekerja di mana dulu? Di satuan. Nah, ini satuan ya. Satuan di sini. Ini harus genap di sini. Berarti berapa kemudian di sini? Kalau nggak 0, 2, 4, 6, 8. Ada berapa pilihan? Ada 5 pilihan ya. Ada 5 pilihan. Nah, saya tulis 5-nya ini. Kalau nggak 0, 2, 4, 6, 8, ada 5 pilihan. Berikutnya kita bekerja ke ratusan ya, karena ini nggak bebas di sini, ratusan ini. Dia tidak boleh memuat digit 0. Oke. Nah, misalnya berapa pilihan di sini? Kalau satu udah muncul kemari. Misalnya yang muncul kemari 2, maka di sini semua boleh kecuali apa? 2 dengan 0 kan? Misalnya 2 nih boleh. Semuanya boleh kecuali 2 dengan 0. Berarti yang nggak boleh apa? 0 nggak boleh. 1 nggak boleh, 1 bisa, 2 nggak boleh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa nih? Ada 8 ya. Di sini juga ada 8. Apa 8-nya? Semua mungkin kecuali 0 dengan 6. Ini juga ada 8. Nah, sekarang coba kita di 0 ini. Kalau di sini muncul digit 0, kita punya digit tadi 0, 1, 2 sampai dengan 9. 0 udah masuk kemari. Tinggal berapa digit? 9 ya. Ini semua boleh karena 0 nggak ada di sini. Ya. Oh, kalau begitu apa? Ini yang membuat ini jadi kacau ya. Maka kita bagi dalam matematika begini. Kalau misalnya kalian menemukan ada hal yang apa? Gara-gara sesuatu ini merusak yang lain, itu dibagi kasus. Itu tipsnya ya. Jadi kita bagi kasus sekarang. Kasus pertama. Nah, kita hapus tolak cara begini. Kita bagi kasus. Kasus 1. Apa tadi yang membuat kasusnya berbeda? Digit akhir ya. 0 atau bukan 0. Digit akhir satuan ya, satuan nih. Satuan 0. Kasusnya begini. Oke. Kalau digit akhir satuan sudah 0, maka kita tinggal menyusun 2 digit. Ini udah pasti 0 di sini. Tinggal menyusun 2 digit ya. Digit kita apa yang mungkin? 0, 1, 2 sampai dengan 9. 0 udah masuk kemari, maka ini nggak boleh lagi. Kenapa? Karena digitnya harus berbeda, tidak boleh ada yang berulang. Oke. Maka kita tinggal punya 9 digit. Apapun boleh kemari. Ini boleh kerja bebas. Ini dulu boleh, ini dulu boleh. Di sini semua mungkin ya. Ada berapa pilihan? Ada 9. Yang ini 8 ya. Nah, sebagai contoh begini. Apa 9 di sini? 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Apa 8 buah di sini? Nah, misalnya ini. Kenapa 8 di sini? Karena yang nggak boleh berapa? 3 dengan 0 yang nggak boleh ya. 0 kan udah muncul di sini nih. Berarti di sini yang nggak boleh 3 dengan 0. Kalau kita apa? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begini. Kalau di sini apa yang nggak boleh nih? 0 dengan 9 ya. Kalau kita apa? 1, 2 sampai dengan 8. Apa arti ini? Apa arti 360? Apa arti 360? Artinya berapa? Di sini digit 3, di sini digit 6, di sini 0. Selalu kan ujungnya pasti 0 nih. Kasus ini digit akhir 0.
Apa arti ini? Digit pertama 3, digit kedua 2, digit terakhir 0. Nah, berarti ini semua 0. Kalau itu apa arti ini? Ini adalah bilangan 300-an, ini terserah, ini 0. Ini, ada berapa buah bilangan begini? Ada 8 buah ya, ada 8 buah ini. 320, apa lagi? 310. Ini ada 8 buah. Ini juga ada apa ini? Juga 8 buah ya. Apa arti ini? 920. 92 ini. Berarti digit pertama 9, yang ini 2, yang ini 0. Juga ada berapa? Ada 8 buah. Berapa buah 8-nya? 8, 8, di sini juga 8, semua 8. Ada berapa buah? Ada 9 ya. Nah, maka jawabannya ada berapa? 72 buah. Apa 72 ini? Bilangan genap di sini yang digit akhirnya 0. Ada 72 buah. Oke, selesai kasus pertama ya. Ini nanti kalian bisa post di YouTube, bisa dicatat. Saya hapus dulu karena papan tulis kita kecil. Sekarang kasus berikutnya apa? Kasus yang di luar ini. Ya, kalau kita bagi kasus itu misalnya begini, misalnya kasusnya 1, 2, 3. 3 kasus. Tidak semua kasus harus tercakup di 3 ini. Kalau kita bagi 2 kasus apa? Semua kasus harus cukup di yang 2 ini. Ya, kasus berikutnya apa? Kasusnya kasus di luar ini apa? Kalau ini digit akhirnya satuannya 0, apa kasus yang bukan ini? Digit akhir bukan 0. Bukan 0 ya. Karena bilangannya harus genap. Digit akhirnya apa kalau harus genap? 0, 2, 4, 6, 8. Tapi 0 nggak boleh. Maka kita punya berapa pilihan? 4 pilihan ya. Nah, ada 4 pilihan nih. 2, 4, 6, 8. Nah, kita buat tabel begini. Ini bukan 0 di sini. Kalau nggak 0, kalau nggak 2, ada 4 pilihan ya. Apa 4-nya? 2, 4, 6, 8. Oke. Kita punya digit 0, 1, 2 sampai dengan 9. Ada berapa digit? Ada 10 ya. 1 masuk kemari. Yang masuk itu bukan 0 ya. Kalau nggak 2, 4, 6, 8. Maka kita memiliki berapa sekarang? Sisa 8 digit dan ada digit 0. Oh maaf, digit kita 10, 1 masuk kemari. Ya, maka kita punya 9 digit lagi. Dan di 9 digit ini ada digit 0. Tetapi kan 0 nggak boleh kemari. Ya, kita nggak boleh taruh ini 9. Karena apa? Ada 0 di sini. 0 kita buang. Maka tinggal 8 pilihan. Nah, sekarang dari 10 digit ini, 1 masuk 2 digit terpakai. Tinggal 8 lagi ya. Dan itu semuanya bebas. Semua boleh masuk ke yang ke tengah ini. Inilah jawabannya nih. Nah, coba saya ulang lagi ya. Ini pertama 4 pilihan aja. Kalau nggak 2, 4, 6, 8. Misalnya muncul 6. Ini kan, yang ini kan 8. Apa yang 8-nya? Kecuali 6 dengan 0 yang nggak boleh. Berarti apa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak boleh. 7, 8, 9. Nah, ada 8 ya. Ini juga ada 8 nih. Kecuali apa yang nggak boleh? 2 dengan 0. Ada 8. Sekarang misalnya ini 6, 5. Ini semuanya boleh kecuali apa? 6 dengan 5 yang nggak boleh. Berarti apa? 0 boleh. 0, 1, 2, 3, 4, 5 nggak boleh, 6 nggak boleh, 7, 8, 9 dan seterusnya nih. Apa arti ini? 6, 5, 4. Apa artinya 6, 5, 4? Pertama kita bekerja di sini kan? Berarti digit 6 di paling ujung nih. Karena kita bekerja di sini dulu. 6. Kemudian berapa? 5. Kita bekerja kemana setelah ini? Yang di sini. Berarti di sini ini digit 5. Nah, terakhir berapa? Digit 4. Berarti bilangannya berapa? 546. Genap kan? Dan berbeda. Sekarang apa arti yang ini? 650 apa artinya? Pertama digit 6 di sini. Kita bekerja di yang ujung 6. Lalu 5 di yang pertama di sini. 5. Ini berapa? Terakhir 0, 506. Jadi ini artinya bukan 650, bukan 650, tapi berapa? 650. 506 ya. Ini. Oke, ada berapa buah ini? Ada 8 ya. Ada 8. Ini juga ada 8. Semuanya ada 8. Maka semuanya ini berapa biji ini? 8 kali 8. Ada 64 buah. Yang ujungnya 6. Ini ada 4 buah sini. Yang ujungnya 4 juga 64 buah ya. Pada akhirnya berapa bilangan ujungnya itu? Ada 4 kali 4. Oke, kalau dicari berapa nih? 4 dikali 8 ke 8 apa? 64 ya? 64.
240 tambah 16, 256 ya. 256. Yang digit akhirnya bukan 0. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang digit akhirnya 0 itu berapa? 72. Yang tidak 0 di sini ya. Coba kita jumlahkan. Maka jawaban totalnya berapa? Jawabannya berapa? Yang diakhiri dengan 0 72. Yang bukan dengan 0 berapa tadi? 256 ya. 256. Kita jumlahkan berapa nih? 8 2 328. Sama nggak dengan tadi? Ya? Oke. Paham ya? Satu contoh lagi. Kita baru banyak contoh di sini. Ini saya hapus. Oke. Misalnya dari Banda Aceh ke Sigli. Ada 3 jalan misalnya ya. Jalan Selawah, jalan tol, jalan satu lagi misalnya. Dari Sigli ke Biren ada 2 jalan. Ada 2 jalan. Ya. Oke. Berapa ini apa nih? Banda Aceh, Sigli, jangan Biren lah. Nah, Jenib misalnya ya, Jenib. Oke. Ini kalau kita lihat, berapa jalan semua kita berjalan dari Banda Aceh ke Jenib? Kita bisa lewat jalan ini, kemari, ini, kemari ya. Kita namakan jalannya. Jalan apa nih? Misalnya jalan A, jalan B, jalan C. Ini jalan X, jalan I. Saat ke Banda Aceh kita punya 3 pilihan ya. Kalau nggak A, B, C. Saat ke Sigli kita mau ke Jenib, kita punya 2 pilihan ya. Apa itu? Kalau nggak X, Y. X, Y. Ini apa? X, Y. Berapa jalan kalau kita lewat A? 2 ya. Ada 2 jalan. Kalau kita lewat B, 2 jalan. Semuanya ada 2 jalan nih. Tambah 2, tambah 2. Sama dengan berapa? 3 kali 2. Ada berapa jalan semuanya? Ada 6 jalan. Nah, misalnya apa? Jalan apa? Jalan AX, jalan AI, dan seterusnya ada 6 jalan. Oke. Sekarang coba kita perhatikan ketiga, keempat contoh ini. Apa polanya? Ini berapa jawabannya? 3 kali 2. Kalau ini berapa jawabannya? 8 kali 8 kali 5. Ini 9 kali 9 kali 8 ya. Oke. Semua ini, jadi ada sebuah sifat untuk menjawab ini. Namanya itu prinsip perkalian. Nah, saya tulis di sini. Prinsip perkalian. Prinsip perkalian ya. Itu bunyinya begini. Misal ada N pekerjaan berantai yang akan diselesaikan. Ada N pekerjaan berantai nih akan diselesaikan ya. Pekerjaan ke-1, pekerjaan pertama ke-1 selesai, dapat diselesaikan tepat dalam N1 cara. Sekarang dari N1 cara pada pekerjaan pertama, pekerjaan kedua, nah, dari satu cara pada pekerjaan ke-1, pekerjaan berikutnya yaitu pekerjaan kedua dapat diselesaikan tepat dalam N2 cara, dan begitu seterusnya. Apa maksudnya? Kita pekerjaan pertama selesai, kan berantai nih. Pekerjaan 2 selesai. Sekarang mau pekerjaan ketiga. Untuk melakukan pekerjaan ketiga ini dipengaruhi oleh pekerjaan sebelumnya, yang kedua itu. Setiap secara di yang pekerjaan kedua menghasilkan N3 pekerjaan yang ketiga ya. Maka totalnya apa? Maka pekerjaan ini selesai dalam berapa cara? N1 dikali N2 sampai dengan berapa pekerjaan tadi? Katakanlah pekerjaan ada K buah ya. Maka sampai dengan NK. Oke, mungkin kalimat ini membingungkan ya. Makanya tujuan saya awalnya saya nggak membuat ini dulu, langsung kepada contoh. Misalnya di sini, apa pekerjaan pertama nih? Dalam contoh 1, nah, pada X1, kita punya berapa pekerjaan? 3 pekerjaan ya. Pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3. Apa kita lakukan pertama ini?
Menyelesaikan ini kan? Menyelesaikan berapa tadi? Ini dulu. Ya nggak? Mencari digit ratusan. Berapa Bi caranya? Ada 9. Nah, 9 ada 9. Maka N1 di sini berapa? N1 sama dengan 9. Ada 9 tadi ya. Berapa tadi 9-nya? 1, 2 sampai dengan 9. Sekarang pekerjaan berikutnya apa? Menentukan digit puluhan. Nah, ini dia. Misalnya digit pertamanya 2 di sini. Kan pekerjaan berikutnya dipengaruhi oleh pekerjaan pertama, ya. Apa di sini bilang nih? Setiap satu cara pada pekerjaan pertama, pekerjaan berikutnya itu dapat diselesaikan dalam cara yang konstan juga, N2. N2 cara nih. Berapa di sini? Selalu 9. Ini kan ada 9 cabang nih. Ini ada 9 cara. Kalau yang pertamanya 1 juga ada 9 cara untuk pekerjaan kedua. Dan terusnya ya. Maka inilah maksudnya nih. Prinsip perkalian ya. Saya tidak menulis ini kan terlalu panjang. Nanti kalian baca-baca di buku ini. Ya, namanya multiplication principle. Oke. Paham untuk sementara? Ya, sekarang kita masuk ke topik yang sedikit lebih serius ya. Ini kan saya rasa di SMA pun sudah dibahas ya. Ini agak serius topiknya sekarang. Oke, saya hapus dulu, di break dulu. Biar lebih menghemat ya. Hai. Kecepatan enggak? Ini enggak kedengaran kan? Kedengaran enggak suara saya? Kedengaran? Suara saya kedengaran? Kecepatan enggak? Ai, kecepatan enggak ampun? Standar agak lambat sedikit. Pertama kan masih kaku dengan kamera. Garisnya jangan. Garisnya pakai permanen aja boleh itu. Digaris pakai spidol permanen. Ya, kita beli spidol permanen satu. Yang itu besok datang. Kita besok. Soalnya besok datang. Tolong kemari bisa? Ini bisa? Kemari bisa sebentar? Nanti balik lagi? Oh gitu. Bisa Pak? Nah, Gitu Pak. ini prinsip perkalian. Yang saya masuk ya, prinsip perkalian. Oke, ini prinsip perkalian tadi yang tidak saya tulis kan terlalu panjang. Ini. Oke ya. Bagaimana kameramen? Sudah bisa lagi? Sip? Nah, oke. Kita lanjut lagi ke contoh yang sedikit lebih serius. Siap ya? Oke. Tadi contoh 1, 2, contoh 5 sekarang ya? Contoh 5. Oke, contoh 5. Berapa banyak diagonal dari segi N, tentu N-nya besar sama 3 ya. Segi ke paling kecil, paling sedikit sisi itu segitiga. Oke, kalau kita buat tabel sekarang ya. Ini N. Misal ini banyak diagonal nih, banyak diagonal segi N. Kalau segi 4 begini ya. Ini. Diagonalnya berapa? Ini diagonal nih. 1, ada 2 ya, apapun segi 4-nya diagonal selalu 2. Segi 4-nya misalnya kalian buat begini, mana diagonalnya nih? 1, 2. Jawabannya berapa kalau N-nya 4? 2. Kalau segitiga berapa diagonal? Segitiga gini, ada nggak diagonalnya? Nggak ada diagonal ya, maka berapa nih? Tidak punya diagonal. Segi 5 sekarang nih, segi 5 berapa diagonal? Segi 5 itu kalau kita cari, oke kita gambar dulu.
1, 2, 3, 4. Ini 5 ya. Berapa diagonal nih? 1, 2. Udah oke ya, 2. Sekarang yang ini. 1, 2. 2 juga ini udah oke. Yang ini sekarang ya. Udah pernah. 1, cuma 1 ya. 1. Yang ini udah, sudah. Yang ini sudah semua. Ada berapa? Ada 5. Berapa segi 6? Berapa segi 7? Berapa segi 100? Berapa diagonal? Ini pertanyaannya. Paham pertanyaannya? Oke, sekarang kita akan mencari rumus nih. 6 berapa? 7 berapa? Kalau N berapa? Oke ya. Bagaimana cara menjawab soal ini? Dengan menggunakan prinsip perkalian yang telah saya hapus tadi. Ya. Apa itu prinsip perkalian itu? Kita punya pekerjaan berantai ya. Nanti dicari satu-satu. Ini begini pekerjaannya nih. Misalnya begini, biar nampak begini. Misal segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6 nih. Kita ingin mencari diagonal ya. Mencari diagonal itu sebenarnya apa itu? Memilih dua buah titik. Ya kan? Misalnya diagonal ini nih. Nah, titiknya saya namakan dulu. Titik A, B, C, D, X, P misalnya. Namanya terserah ya. Nah ini. Ini. Diagonal apa namanya ini? BX. Ya. Berarti apa yang saya lakukan di sini? Saya memilih titik sudut. Titik B sama titik X. Ya kan? Kalau saya cari yang ini apa nih? Saya lakukan nih. Saya juga mencari di sini berapa? Apa titiknya? B. Di sini C. Jadi kalau kita bawa ke kasus yang tadi, kita di sini memiliki dua pekerjaan. Pekerjaan pertama apa? Mencari satu titik ujung. Apa pekerjaan berikutnya? Mencari titik ujung yang lain. Ya kan? Nah, ini dia ya. Titik ujung nih. Titik ujung pertama, titik ujung kedua. Kita punya berapa titik tadi? Kalau dalam hal segi 6 ada berapa? Iya 6 titik, ya kan? 6 titik. Semuanya boleh di sini. Semua boleh, boleh A, boleh B. Misalnya ada 6 ya. Apa di sini? Boleh A, boleh B, boleh C, boleh D, boleh X, boleh P. Oke. Misalnya saya pilih titik C. Ini pekerjaan pertama. Pekerjaan pertama itu selesai dalam 6 cara. Sekarang kita punya pekerjaan berikutnya kan? Pekerjaan kedua mencari titik ujung yang lain ya. Oke. Misalnya pada pekerjaan pertama itu terpilih C. Di sini apa yang boleh? Semua boleh kecuali C sendiri kan? Mana bisa titik C dengan C? Jadi B boleh, meskipun ini bukan diagonal, abaikan dulu ya. B boleh, A boleh, semuanya boleh. Ada berapa pilihan kalau gitu? Kita punya 6 titik. Satu udah ambil kemari. Di sini semua boleh kecuali yang udah muncul kemari. Berapa? 5. Ada 5. Ya, ada 5. Nah, coba kita ini. Maka semuanya ada berapa? Ada. Ini ada 5 nih. Apa 5-nya? Semua kecuali C. Apa? A, B, D, X, P. Ada 5. Di sini juga ada 5. Apa 5-nya? Semuanya boleh kecuali A ya. Semuanya ada 5, 5, 5, 5. Ada 5, 5. Berapa buah 5-nya? Sebanyak 6 kan? Sebanyak 6 ini. Berarti ada 6 kali 5 yaitu 30. Nah, jawabannya berapa? 30. Tapi ini bukan jawaban. Kenapa bukan jawaban? Nah, karena begini. Misalnya CB. CB mana tadi? Nah ini. Dia bukan diagonal. Ya kan? Hanya sisi. Diagonal itu yang dalam-dalam ini ya. Dia hanya sisi. Ini maka kita harus kurangi ini. Ya. CB ini bukan. Tapi kalau CP iya ya. Tapi kita lihat dulu begini. Coba kita lihat diagonal CB. CB. Apa diagonal CB ini? Di sini saya dapat C dulu. Baru dapat B. Saat kita bekerja dengan B, apa yang mungkin di sini? Semuanya mungkin kecuali B sendiri ya. Berarti apa? A boleh, C boleh. Apalagi D, X, P. Ini apa tadi? C, B. Kalau ini apa nih? B, C kan? B, C. Ini CB. CB. BC terhitung 2 kali. Padahal mereka cuma 1 buah ya. Maka apa ini? 30 ini terhitung 2 kali nih. Terhitung 2 kali. Ya kan? Saat kita startnya di sini, titik ujung misalnya. Ini titik ujung. Mari. Misalnya katakanlah ini CB. Nanti kalau kita bekerja di B, terhitung lagi kan CB-nya kan? Maka semua ini terhitung 2 kali. Kalau begitu apa nih? Terhitung 2 kali. Akibatnya apa? Banyak garis pada segi 6 adalah 30 bagi 2. Ini ada simbol baru nih ya.
Kalau kalian perhatikan, soal kita selalu berapa banyak, berapa banyak, berapa banyak. Kita banyak sekali tulis banyak-banyak ini. Ini saya singkat aja nih. Ini dibaca sebagai banyak. Nah, banyaknya garis pada segi 6 adalah 30 bagi 2. Berapa? 15. Oke. 15 ini pun bercampur di sini. Ini garisnya nih. Garis AB, garis AC, garis AP. Bercampur antara apa nih? Diagonal dan sisi. Ya kan? Maka kita punya 15 garis semua ini yang bercampur antara diagonal dan sisi. Yang pengen dicari berapa? Hanya diagonal saja kan? Maka apa yang kita lakukan? Dari 15 garis ini, 15 garis yang bercampur antara diagonal dan sisi. Ada diagonal, ada sisi. Sisinya berapa banyak kalau dalam segi 6? Ada 6 buah kan? Maka banyak diagonalnya berapa? Banyak semua garis yang bercampur antara diagonal dan sisi dikurang 6. Maka jawabannya berapa? 9. Kita memiliki 9 diagonal. Paham? Nah, oke ya. Nah, sekarang secara umum. Kita punya ini. N titik. Kita ingin cari berapa banyak garis yang dapat dibuat dari N titik. Ini seperti saja dengan melakukan dua pekerjaan kan. Jadi itu ujungnya. Di sini berapa pilihan? Semuanya mungkin dari N titik ini. Yaitu ada berapa? Ada N. Pekerjaan kedua, mencari ujung lain. Semuanya mungkin, kecuali apa? Yang sudah muncul di pangkal tadi kan. Maka di sini semuanya boleh, kecuali satu biji nggak boleh. Jadi tinggal berapa? N-1. Ini apa di sini? Ada sebanyak ini. Tetapi N-1 ini, setiap garis dalam N-1 ini, setiap garis di sini terhitung 2 kali. Ya, karena pangkal ujung dan ujung pangkal. Maka apa sekarang? Maka banyaknya garis dari N titik adalah berapa? Ini dibagi 2. N-1 dibagi dengan 2. Ini banyak garis ini. Banyak garis. Sedangkan garis apa? Bercampur ya. Antara sisi garis ini bercampur nih. Ada sisi, ada diagonal. Sekarang pada segi N, berapa buah sisi? Segi 6 berapa sisi? 6. Segi 5 berapa sisi? 5 ya. Maka segi N berapa sisi? Ada N. Maka jawabannya apa sekarang? Banyak semua garis. N-1 dibagi 2 dikurang banyak sisi. Ya, inilah banyak diagonal. Berapa nih kalau kalian hitung nih? Saya faktorkan setengah N ya, setengah N. Apa yang tinggal? N-1. Ini setengah N. Berapa nih? Min 2N ya, min 2. Nah, min 2. Maka berapa jawabannya? Setengah N min 3. Oke. Jawabannya berapa? Setengah N min 3. Nah, inilah jawabannya nih. Ini rumusnya ya. Oke, sekarang coba kita bisa kembali. Masukin N-nya 3 ke rumus ini. N-nya 3, berapa jadinya? Setengah dikali 3 dikali 3 kurang 3. 0 ya. Nah, ini benar kan? Kalau 3 dapat 0. Coba kita masukin N-nya 4 sekarang ke rumus ini. Setengah dikali 4 dikali 4 kurang 3. Berapa ini? Berapa? 2 ya. Ya kan? Bernilai 2. Benar nggak 4 dapat 2? Nah, sekarang kalau 5 harus dapat 5. Benar nggak? Coba masukin 5. Kan harus dapat 5 nih. Setengah dikali 5 dikali 5 kurang 3. Berapa 5 kurang 3? 2. Berapa? 5 kan? Kalau kita masukin 6, 9 kita rumus ini. Tadi jadi 9. Ini rumus kita. Ya, paham? Oke. Kuliah kita baru berjalan belum 1 jam ya. Saya lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Ini nggak pakai YouTube ya. Bisa kalian post kapanpun, dicatat. Saya pun bisa agak sedikit cepat di sini. Tapi kalau misalnya kecepatan dikasih warning. Contoh berapa sekarang? Contoh 6. Example 6. Oke. Waktu di SMP
atau mungkin SMA ya. Kalau zaman saya itu SMP malah ya. Apa kata guru? Apa baca ini? Tadi saya bilang apa? Banyak. Nah, ya. Berapa banyak banyaknya himpunan bagian dari himpunan dengan n unsur adalah berapa? Nah, contoh misalnya begini, himpunannya H misalnya. Unsurnya ada 2 buah A dengan X misalnya. Himpunan bagiannya apa? Pertama apa? Nggak punya isi, nggak ada isi. Terus isinya apa lagi? Yang A sendiri. Apa lagi? X sendiri. Terus baru AX. Berapa biji ini? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau saya buat tabel, kalau banyak anggotanya, banyak unsur 2, banyak himpunan bagian berapa nih? 4 kan? Ya. Nah, sekarang kita buat pola lagi. Kalau himpunannya misalnya cuma 1 unsur, X aja isinya misalnya. Apa himpunan bagiannya? Pertama apa? Nggak punya isi. Berikutnya apa? X sendiri kan? Berarti berapa biji ini? 2 ya. 2. Terbalik ini. Kalau 2 ada 4 buah. Kalau 1 ada berapa tadi? Ada 2 buah. Kalau 3 misalnya. Nah, himpunannya katakanlah ini. A, X, O misalnya. Apa ini? Pertama apa? Nggak ada isi ya. Ini saya sering saya tulis dengan begini. Namanya himpunan hampa. Nggak ada isi. Apalagi isinya A saja kan? X sama O. Nah begini ya. Terus apa? Yang isinya 22. Apa isi 22 itu? AX. Apalagi? AO. XO. Kurung kerawal. Ini A. Apalagi yang isinya? 33 ya. Apa 33 itu? Cuma ada A, XO. Berapa biji ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah. 8 buah. Apa yang kita bisa duga dari sini? Kalau 1 dapat 2, kalau 2 dapat 4, kalau 3 dapat 8. Kalau 4 kira-kira berapa? 16 ya. Kira-kira ya, 16. Ini 16-nya pun masih ragu nih, masih ragu. Nah, waktu di SMP kita dibilang atau SMA dibilang kalau banyak unsurnya 4 ada 2 pangkat 4, 16 ya. Kalau 3 ini berapa? 8 ini 2 pangkat 3, berapa tuh? 2 kali 2 kali 2, 8 ya. Nah, jadi katanya kata guru kita begini, 2 pangkat N. Cuma waktu itu kita guru nggak bisa membuktikan ini ke level SMP. Memang nggak bisa dibuktikan level SMP. Mungkin untuk anak tertentu bisa ya. Sekarang kita buktikan ini. Kenapa ini benar? Ini benar ya? Kenapa ini benar? Nah, kita buktikan sekarang. Oke. Bagaimana cara lihatnya di sini? Nah, kita bawa ke yang saya hapus tadi. Pekerjaan ya. Kalau misalnya begini, di sini saya punya 3 pekerjaan di sini. Pekerjaan pertama apa? Ini memutuskan A dipilih atau tidak. Pekerjaan pertama. Pekerjaan kedua berapa? Memutuskan X dipilih or tidak. Yang ketiga apa? Memutuskan O dipilih or tidak. Kita pekerjaan ini berapa cara selesai ini? Kita bisa A-nya apa? Bisa terpilih, bisa nggak terpilih kan? Kalau terpilih saya sebutkan 1 misalnya. Ini A nih. A-nya bisa apa? Bisa terpilih, bisa tidak. Ini ya. A-nya bisa terpilih, bisa tidak. Ini A. Kalau yang B juga sama kan? Bisa terpilih, bisa tidak. Yang C terpilih, bisa tidak. Berikutnya apa nih? Ini. Saya buat begini nih, saya buat begini ya. Di sini si A bisa terpilih, bisa tidak ya. Kalau terpilih saya buat 1 0 di sini. Terpilih 1 0 nggak terpilih. Ini yang untuk A. Yang untuk yang pertama ini. Pertama ya. Ini untuk A. Terus untuk B C 1 0. Oke. Sekarang kalau A-nya diputuskan mau terpilih apa tidak terpilih, yang B juga sama kan? Berikutnya saya putuskan B terpilih apa tidak? Oh terpilih, saya buat begini. Kalau enggak begini. Atau dan seterusnya nih. 1 selesai. Pekerjaan kedua, sekarang pekerjaan ketiga. Pekerjaan ketiga apa? Memutuskan si C terpilih apa tidak ya? Kalau terpilih ini, tidak terpilih ini.
Oke. Apa arti ini? Apa artinya? Di sini apa artinya? Lihat nih, A apa? Terpilih kan? Ya, A terpilih. B terpilih nggak B? Kalau 0 nggak terpilih ya. Kalau C nggak terpilih. Berarti isinya apa nih? A sendiri kan? Itu ini. Nah ini dia. Ya. Apa arti yang ini? Apa artinya ini? 1, 0, 1. Si A berarti terpilih kan? Karena 1. Si B 0. Berarti nggak terpilih. Si yang C 1 nilainya. Berarti terpilih ya. A dengan C. Mana A dengan C? Kok ada C nih? Oh sorry. O ya. Yang terakhir O. A dengan O. A dengan O. Kalau ini apa? Ah, sekarang misalnya yang ini satu lagi. 1, 0 ya. 1, 0 1 apa nih? Udah selesai nih, udah. Ya. Paham nggak? Nggak paham? Oke, saya ulang lagi ya. Kalau nggak paham, saya ulang lagi. Saya hapus lagi biar kalian paham nih. Ya. Pertama kita memilih di sini satu unsur ya. Di sini si A-nya bisa terpilih, si A atau B bisa terpilih atau tidak. Ini untuk A. Yang untuk B juga sama nih. 1, 0. Ini untuk B nih. Si A bisa terpilih bisa tidak ya. Yang B 1, 0. Yang C berapa? Ya. Apa arti yang ini? A terpilih. B enggak ya. Yang C ini O ya. Yang O terpilih. A dengan O berarti ini isinya ya. Ini AO. Kalau ini apa nih? Si A terpilih, ya kan? Yang si X juga terpilih ya. Juga terpilih. Si yang terakhir si O ini tidak terpilih, berarti begini isinya ya. Kalau ini apa nih? Yang A terpilih. Yang X tidak terpilih kan? Yang O juga tidak terpilih. Isinya cuma A sendiri. Nah, kalau ini apa nih? Yang pertama terpilih, kedua terpilih, ketiga terpilih. Berarti semua terpilih ya. A, X, O. Kalau ini apa nih? Ini yang ada A, ini yang nggak ada A. Misalnya begini nih. Ini si A nggak terpilih ya karena 0. Yang ke tengah ini si X terpilih. Oh, taruh di sini. Yang terakhir apa? Si O juga terpilih. Oh, ini ya kan? XO. XO mana XO? Ini. Ini apa nih? A sendiri. Gini kan? Ini mana pasangannya? Ini kan nggak ada yang terpilih nih. Ada nggak di sini yang nggak terpilih satupun? Ini dia. Yang pertama nggak terpilih, kedua nggak terpilih, ketiga nggak terpilih. Berarti ini apa? Bahan kosong. Ini apa artinya nih? A tidak terpilih. Yang di tengah juga, yang terakhir terpilih. Berarti apa? O sendiri. Nah, ini dia. Oke. Berapa banyak ini semua? Coba kita hitung berapa banyak ini. Ini berapa pilihan tadi? Ada 2 ya. Ada 2 pilihan. Ini juga 2 pilihan, maka semuanya ada berapa? 2 kali 2. Nih ya, ini ada 4 pilihan di sini. Di sini juga ada 4 pilihan kan? Berapa buah empatnya? Tergantung berapa biji di sini. Karena ada 2 buah, maka di sini 2. Berapa nih kalau dikalikan? 2 pangkat 3. Kalau himpunannya 3 unsur. Kalau himpunannya n unsur, 2 pangkat n kan? Paham ya? Oke, bagus ya. Alhamdulillah. Sekarang ke contoh, dah, kita break sebentar ya, kalian boleh tulis sebentar. Di pause dulu. Next, divisor. Oke, satu lagi nih, satu lagi cukup. Satu. Oke, divisor sekarang. 1 jam 100 menit ya.
Oke, kita lanjut ya ke contoh berapa ada sekarang. Katakanlah contoh 7 ya. Saya nggak ingat lagi nih. Example 7. Oke. Diberikan bilangan asli n, banyaknya pembagi positif dari n ditulis dengan seperti T ya. Tau, bacanya tau. Ini huruf Latin. Tau n. Satu lagi apa? Jumlah semua pembagi positif dari n ditulis sebagai sigma. Ini sigma. Kalau sigma besar begini, ini sigma kecil nih. Ini sigma besar. Sigma n. Ya. Sekarang kita akan mencari apa rumusnya. Apa rumus dari ini? Nah, cari rumus ini. Cari rumus untuk tau n dan sigma n. Sigma n. Paham nggak soalnya? Oke, ini ya. Misalnya begini, n-nya saya ambil 10. N 10. Kalau kita baca apa itu? Banyak pembagi positif dari n. Berarti kalau n-nya 10, apa pembagi positifnya? 1, pembagi dari 10 apa nih? Yang bisa bagi 10. 1, 2, 5, 10. Termasuk apa? Min 1 juga, min 2 dan ini. Cuma kita hanya cari yang positifnya saja ya. Maka minusnya dibuang. Cuma ini kan? Berapa buah ini pembagi 10? 1, 2, 3, 4 ya. Maka kita peroleh apa nih? Tau dari 10, itu apa? Banyak pembagi dari 10 ada 4 buah. Kalau sigma 10 berapa? Jumlah semua ini. Kan kalau sigma jumlahnya ya, 1 tambah 2 tambah 5 tambah 10. Berapa ini? Kalau hitung ada 18. Satu contoh lagi misalnya. 12 misalnya. N-nya 12. Pertama kita cari apa pembagi dari 12? 1, 2, 3, 4, 6 sama 12 ya. Berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah ya. Maka apa? Tau dari 12 itu adalah 6. Sedangkan sigma 12 apa itu? Jumlah semua ini. Nah, jumlah semua ini ya, berapa nih? 10. Ya kan? Tambah 6. 16 tambah 12. 28. Ya, betul nggak 28? 22 tambah 6. 28 ya? 28. Oke. Saya tanya lagi sekarang. Berapa tau dari 1200? Kalau kita cara begini kan sulit ini. Kita harus mencari dulu semua pembaginya, lalu dihitung berapa buah ya. Ada cara khusus begini. Cara khusus begini. Oke. Oke, saya tanya lagi begini. Berapa tau 1? 1 ini pembaginya apa? Hanya dia sendiri dan nggak ada lain ya. Berapa buah ini? Cuma ada 1 biji. Sigma 1 berapa? Yaitu apa? Jumlah semua pembagi positif dari 1. Karena pembaginya cuma 1 buah, dia sendiri kita jumlahkan ya 1 juga. Ini ya. Nah, sekarang begini. Kalau n-nya besar dari 1, n-nya besar dari 1, kita bisa faktorkan dia ke mencari semua pembagi prim dari n. Katakanlah pembagi primnya apa? P1, P2, katakanlah ada R buah nih, ada R buah. Lalu kita kumpulkan semua yang P1, katakanlah ada K1 plus 1 buah. Yang ini yang dengan P2, K2 plus 2. Misalnya begini, bilangannya gini ya, 252. 252 nih. Apa pembagi prim dari sini? 2 ya. Nah, kita cari pakai font faktor nih. 2 seperti di SD, 252. Saya bagi 2 bisa. Berapa sekarang jadinya? 100. Berapa nih? 126 ya? Betul, bagi 2. Betul nih? 126 ya? Bisa. Bagi 2 lagi masih bisa nih. Berdapat apa? 63 ya. Ini bagi 3, nah 9, bagi 7 aja langsung nih. 7 dikali 9. Ini udah prim nih. Prim. Ini belum prim. 3 dengan 3. Nah, sekarang udah habis ya. Berarti apa pembagian nih? Yang berbeda apa? 2
3 sama 7 sama 2 ya. 3 sama 7 sama 2. Nah, begini. Kita kumpulkan sekarang. 2 berapa buah? 2 biji. 3, 7-nya 1 biji. 3-nya 2 buah. Mengerti nggak notasi ini? Ini namanya apa? Bentuk kanonik ya. Nah, begini. Jadi 252 itu berapa? 3 kuadrat dikali 7 pangkat 1 dikali 2 kuadrat. Namun waktu di SD dulu, kalian buatnya begini, yang paling kecil dulu. Apa yang paling kecil dulu nih? 2 dulu, baru 3, baru 7. Kuadrat kali 1. Tapi sama aja ya, kita pakai ini. Oke. Sekarang coba kita lihat begini. Kalau N-nya begini ya, pembagi dari N berbentuk apa? Berbentuk begini juga. Apa bentuknya itu? P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PR pangkat AR. Nah, sekarang ada syaratnya nih. A1 ini apa nih? Boleh 0, boleh 1, tapi maksimal berapa? K1. K1. A2 juga sama nih ya. Boleh 0, boleh 1, maksimal berapa? K2. Ya kan? Coba kalian bagi nih. Kalau misalnya setiap A1 ini kecil dari K1. A2 ini kecil dari K2. Ini bisa dibagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat begini. Misalnya begini, saya mau cari ini. Berapa tahu 252? Tahu dari 252. 252 tadi apa? 3 kuadrat 7 2. Oke. Pembagi dari 252 adalah apa? Apa baginya? 3 pangkat A, A1, terus 7 pangkat A2, 2 pangkat, pakai A aja lah, 3 pangkat A, 7 pangkat B, 2 pangkat C. Nah, di mana apa? Di mana apa? Di sini. A-nya apa nih? Boleh 0, boleh 1, boleh 2, maksimal 2. B-nya berapa? B-nya 7 nih. Kan di sini 1 nih. B-nya berarti boleh 0, boleh 1. Nggak boleh melebihi 1 ya. Yang C ini 2 nih, boleh 0, boleh 1, boleh 2. Pembaginya hanya ini bentuknya. Maka apa? Untuk menentukan banyak pembagi dari sini, coba kita cari dulu. Pembagi dari 252 ya. Coba kalkulator sebentar, tolong aja. 252. Pembaginya apa aja nih? 1 ya. Ya. 1 bisa kan? Bagi 2 berapa? 126 ya. Ini bagi 2 bagi 3 berapa nih? Ini coba cari ini. 252 bagi 3. Bilang aja. 84. Hah? 84 ya. Bagi 4 sekarang. 252 bagi 4. 63 ya. Iya. Ya kan? Apalagi? Bagi 6 coba. 252 bagi 6. 42. 42 ya. 252 bagi 7. 36. 36. Bagi 9 sekarang. 28. 28 ya. Bagi berapa lagi? Bagi 9. Oke. Ada lagi nggak pembagi dari 252? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9. Berapa lagi kira nih? Bagi 4 udah. Oke. Bagi berapa lagi? Bagi 12 coba. 21. 12 bisa berapa? 21. Bagi 14? 18. Berapa? 18. 18. Nah, sepertinya habis ya. Cuma ini pembaginya, seperti nanti kita cari ya. Oke. Sekarang kita balik ke mari lagi. Kita ingin cari semua pembagi dari 252 yang berbentuk seperti ini ya. Dimana A-nya 012, B01 ini. Bagaimana caranya? Kita balik ke prinsip perkalian tadi. Kita punya 3 pekerjaan di sini. Pertama memilih A, lalu memilih B, memilih C. A-nya berapa pilihan? Ini. Kita memilih A, memilih B, C. A-nya berapa pilihan di sini? 3 ya. B-nya 2, C-nya 3. Maka dikalikan di sini. Berapa katanya? 18 buah.
Nah, sekarang begini, detailnya begini ya. Coba A-nya kan 3 pilihan nih. Apa A-nya? 0, 1, 2. Oke. 0, 1, 2 ini A. B-nya 2 pilihan kan? 0, 1 ini. 0, 1 ini 0, 1, 0, 1. C-nya 3 pilihan. Apa tiket? 1, 2, 3. 0, 1, 2. Ini 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Ini 0, 1, 2. Ya. Sekarang saya ingin jelaskan nih. Apa arti ini? Apa artinya ini? 1, 0, 1. Ini kan A. A, B, C ya. A, B, C. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1 kan? Masuk nomor ini. A, B, C ya. 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 0 dikali berapa? 2 pangkat 1. Berapa ini? 6. 6 ini. Benar nggak? Hah? Apa arti yang ini? Berapa tadi? Kalau ini apa? 102. Kalau gitu berapa nih? 3 pangkat A. 7 pangkat B. B-nya 0 lah. 0. Satu lagi apa? 2 pangkat C. C-nya berapa? 2. Berapa sekarang ini? 3 dikali 1 dikali 4. 12 ya? 12. Ini berapa nih? 12. Ini dia 12. Apa arti ini? 0 semua ini. Berarti apa? 3 pangkat 0, 7 pangkat 0, 2 pangkat 0. Berarti berapa? 1. Ini dia kan? Apa arti yang ini sekarang nih? A-nya 2, A-nya berapa? 2. Berarti 3 pangkat 2. B-nya 1, 7 pangkat 1, 2 pangkat C. C-nya berapa? 2. Berapa nih? 252. Nah, ini dia ya. Ini. Ya kan? Akhirnya apa nih? Semua yang ada di sini ada di sini. Dan sebaliknya yang semua di sini ada di sini ya. Kalau gitu ini kan berapa biji pembaginya kalau begitu? Berapa biji? Berapa tadi ini? 3 ya. Ini 3 juga kan? Berapa 3-nya? 2 buah. Ada berapa nih? Ada 6. Nah, ini ada 6 nih. Ada 6. Ini juga ada 6. Ada 6. Berapa buah 6-nya? 3 ya. Nah, ada 3 ini dia. 3 kali 2 kali 3 kan? Berapa nih kalau dicari? 18 buah ya. 18 buah nih pembaginya nih. Dari 252. Ya. Nah, berarti rumusnya apa tuh? Secara umum, kalau saya punya N-nya begini, N-nya seperti ini. Nah, nih, saya kasih nama dulu nih. N seperti A. Ya. Untuk N di dalam A. Di dalam A. Oh, sudah saya buat tadi ya. Mana A-nya? Nah, ini sudah ada nih. A-nya sudah ada nih. Ya. Sekarang kita balik ke kasus umum nih ya. A1 berapa pilihan? Ada berapa pilihan untuk A1 ini? Apa nilai A1 tadi? Nilai A1 berapa? Paling kecil 0, paling tinggi K plus 1. Berarti A1-nya apa? Paling kecil 0. 1, 2 sampai dengan K1. Berapa biji ini? K1 buah ditambah 1 biji. Berarti berapa nih? Ada K1 plus 1 pilihan untuk A1. Ada berapa pilihan untuk A2? A2 itu berapa nilainya? A2 yang untuk di sini ya. Dia paling kecil 0, paling besar K2. Berarti 0, 1, 2 sampai dengan K2. Ini berapa buah nih? K2 buah bertambah 1 biji. Menjadi berapa? K2 plus 1. Dan seterusnya ya. Pada akhirnya ada KR plus 1 pilihan untuk AR. Nah, lalu kita buat seperti ini. Ini kan 3 pekerjaan nih. Kalau ini berapa pekerjaan? Ada R pekerjaan ya. Di mana ini berapa banyak cara untuk yang seperti ini? Sebanyak ini cara K1 plus 1. Yang ini K2 plus 1 dan seterusnya ya. Pada umumnya apa? KR plus 1. Maka kita dapat rumus apa? Tau N, Tau N sama dengan perkalian dari KI plus 1 ya. I. Inilah dari rumusnya ya. Rumus untuk
tau n. Oke, rumus untuk tau n. Paham? Oke, sekarang kita ada satu lagi nih ya, dua rumus. Satu lagi apa? Mencari dari rumus untuk sigma n. Oke, ya saya hapus ya. Yang ini aja saya hapus nih. Mencari rumus untuk sigma n. Misalnya begini dulu. Berapa dari 36 ya? Sigma dari 72 aja dulu, 72. 72 ini berapa nih? 8 kali 9 ya. 8 kali 9. Ini belum prim nih. 4 kali 2. 3 kali, ini udah prim. Ini belum prim. Sudah prim ya. Berapa jadinya? 2 pangkat 3 dikali 3 kuadrat ya. Pembaginya berbentuk apa tadi? 2 pangkat A, 3 pangkat B. Di mana A-nya berapa? 0, paling kecil maksimal 3 ya. 1, 2, 3. B-nya berapa? 0 paling kecil, 1 paling besar, 2. Oke. Apa pembagi dari 72 nih? Yang habis dibagi 72? 1, apa lagi? 2, nah 1 72 ya. 2 habis, dibagi 3 habis. Berapa 72 bagi 3? 24 ya. Ya kan? Dibagi 2 berapa? 36. Dibagi 4 18. Dibagi 6 berapa? 12. Bagi berapa lagi? Bagi 8 9. Habis ya? Cuma ini pembagi dari 72 ini. Ya, sekarang maka oke. Tahu 72 berapa? 1 2 3 4 5 6. 6 ada 12. Kalau kita cari pakai rumus ini, berapa tahu 72 itu? Caranya apa? 72 ditulis ke dalam bentuk kanonik. Nah, jawabannya ini ya. Maka 72 berapa? K1 per 1. Berapa K1-nya? 3 ya. Ditambah 1, 4. Ini K2 dikali berapa lagi? K2 per 1. Berapa K2-nya? 2. Ditambah 1. Ada 12. Benar kan? Ada 12. Berapa sigma 72? Nah, sigma 72 apa tadi? Dijumlahkan semua ini. Nah, dijumlahkan semuanya ya. Berapa ini? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah berapa lagi? Tambah 72 tambah seterusnya nih. Berapa jumlahnya nih? Cepat cari ya. 36 tambah 24 tambah 18 tambah 12 tambah 9. Coba jadi berapa nih? Ini 30 kan? 40 ya, 50 60 ya kan? 60 dah nih. 60 ini berapa nih? 60 lagi ya. Nah 120. Apa yang belum? Tambah ini belum ya? 75 ya. Benar nggak nih? 195 ya. Coba jadi kalau salah nanti diperiksa ya. 195 kalau nggak salah nih. 195. Hitung terus nih. Jumlah ini semuanya ya. Kalau misalnya nggak sama tolong diingatin. Benar? Jumlah ini semua? 10, 20, 30, 30 sama 30, 60. Ini berapa nih? 120 tambah 75. 120 tambah 75. 195 ya. Oke. Dah. Oke ya. Betul? Benar? Nah, nanti hitung aja belakang. Nah, tapi kita mencarinya nggak seperti ini. Kita mencarinya nggak seperti ini nih. Satu ini apa tadi? Nah, satu ini berapa? Nah, coba kita lihat kemari ya. Yang 72 ini kasusnya. Tuh langsung aja lah. Sigma dari N. Berapa tadi ini? A-nya 0, 1, 2. 2, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Oke. Sigma, apa sigma dari N itu pembaginya apa tadi? Jumlah semua begini kan? Yang ini tadi, mana? Nah ini dia, jumlah semua ini ya.
Jumlah semua ini. Jumlah dari apa nih? Semua P1, A1, P2, A2 sampai dengan PR, AR. Ya, A-nya bergerak di sini ya. A1-nya berapa? A1-nya ini. A1-nya itu berapa? A1 besar sama dari 0, kecil sama dari K1. A2 juga sama nih. K2 besar sama dari 0 dan seterusnya nih. AR kecil sama dari KR. Ini tau N-nya ya. Bagaimana kita mencari ini? Masih ada waktunya? Oke. Cukup dulu, nanti kita sambung yang berikutnya, kita akan selesaikan untuk yang sigma N. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA ya. Oke, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.